Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kitab. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung ya gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wabar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak juara. Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga.
malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Mama Mudi, silahkan ajari matematika. Mama Mudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu tok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli.